Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar makan dan minum yang halal dan baik bagi tubuh kita. Pernahkah kalian membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perintah tersebut? Sudahkah kalian memahami maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Hai anak-anak, kali ini bersama Pak Syaikudin kita akan mempelajari materi Quran Surat An-Nahl Surat ke-16 ayat 114 tentang makanan yang halal dan bergizi. Materi ini adalah untuk siswa SMP kelas 8. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita membaca doa awal pelajaran bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa wassi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Selanjutnya, marilah kita simak kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah memahami Quran Surah An-Nahl Surah ke-16 ayat 114 dan hadis terkait tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, Bapak harap kalian mampu membaca Quran Surah An-Nahl ayat 114, menjelaskan hukum bacaan tafkhim dan tarqiq, mengartikan Quran Surah An-Nahl ayat 114, memahami maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, anak Indonesia yang hebat, yuk kita baca bersama-sama Quran Surat An-Nahl Surat ke-16 ayat 114.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. Baiklah anak-anakku semuanya, selanjutnya coba kalian tirukan. Nanti setelah Bapak membaca, anak-anak menirukan. Kita mulai. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Silakan. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersama. Baik, sekarang mari kita bersama-sama. 1, 2, 3. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Sebelum kita menyimak arti dan memahami makna Quran Surat An-Nahl ayat 114, mari kita simak terlebih dahulu bacaan tajwid yang terkait dengan hukum bacaan tafkhim dan tarqiq. Pembahasan kita akan kita khususkan tentang hukum bacaan tafkhim dan tarqiq yang terdapat pada huruf lam dan ra. Lam yang dimaksud adalah lam yang terdapat pada lafzul jalalah, yaitu lafal Allah, atau sering kita sebut dengan lam jalalah. Lam jalalah dibaca tebal dan tipis tergantung dari harokat sebelumnya. Rumusnya adalah atas tebal, bawah tipis. Maksudnya, jika sebelum lafal Allah adalah harokat di atas, yaitu fathah atau domah, maka dibaca tafkhim atau tebal. Sedangkan jika berasal dari bawah atau kasroh, maka dibaca tarqiq atau tipis. Ketentuan hukum bacaan ra. Huruf ra dibaca tafkhim atau tebal apabila 1. Ra berharokat fathah atau fathatain. Contoh, wa idh faraqna katsiran wa yahdi. Yang kedua, ra berharokat domah atau domatain. Contoh, kullama ruziqu syai'in qadirun. Yang ketiga, ra sukun didahului oleh huruf berharokat fathah. Contoh, yakadul barqu. Dan yang keempat, ra sukun didahului huruf berharokat domah. Contoh, fangsurna. Huruf ra dibaca tarqiq atau tipis apabila 1. Ra berharokat kasroh atau kasrotain. Contoh, wal fajri am munkirin. Yang kedua,
Ra berharokat yang didahului oleh ya sukun. Contoh, qadirun, khabirun. Mudah sekali bukan membedakannya? Selanjutnya, setelah kita memahami hukum bacaan tafkhim dan tarkik yang terdapat pada huruf lam dan ra, mari kita belajar mengartikan Quran surah An-Nahl ayat 114. Yuk kita artikan bersama-sama setiap lafal yang terdapat di dalam Quran surah An-Nahl ayat 114. Ketika nanti muncul ayat, kalian coba artikan. Sudah siap anak-anakku? Mari kita mulai. Fakulu, maka makanlah, mimma, dari apa, razaqakum, memberi rizki kepadamu, Allahu, Allah, halalan, halal, tayyiban, baik, washkuru, dan bersyukurlah, ni'mata, nikmat, Allahi, Allah, in, jika, kuntum, kalian adalah, iyyahu, hanya kepadanya, ta'buduna, kamu menyembah. Anak-anakku, mari kita ulangi sekali lagi arti perkata Quran surah An-Nahl ayat 114. Fakulu, maka makanlah, mimma, dari apa, razaqakum, memberi rizki kepadamu, Allahu, Allah, halalan, halal, tayyiban, baik, washkuru, dan bersyukurlah, ni'mata, nikmat, Allahi, Allah, in, jika, kuntum, kalian adalah, iyyahu, hanya kepadanya, ta'buduna, kamu menyembah. Selanjutnya, untuk menguji ingatan anak-anakku semuanya, berikut akan Bapak tayangkan lagi lafal dari Quran surah An-Nahl. Silahkan anak-anak menyebutkan artinya setiap lafal. Setelah kalian bisa mengartikan setiap lafalnya, mari kita baca sekali lagi ayatnya dan kita terjemahkan secara keseluruhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surah An-Nahl ayat 114 mengandung pesan, yakni perintah untuk memakan makanan yang halal lagi baik serta mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini Allah menyuruh umat Islam untuk memakan makanan dan mengonsumsi minuman yang halal dan baik. Halal di sini dapat ditinjau dari 3 hal, yakni halal zatnya, proses pengolahannya, dan halal cara mendapatkannya. Sedangkan makanan yang baik adalah makanan yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi tubuh kita. Untuk menambah pemahaman kita terkait dengan makanan yang halal lagi baik, marilah kita bersama-sama menyimak tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang makanan yang halal dan baik. Tahukah Anda apa itu makanan halal? Jadi, pengertian makanan halal adalah segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam, serta makanan tersebut bukanlah makanan haram yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Selanjutnya, makanan yang diharamkan seperti daging babi, minuman beralkohol, bangkai, darah, serta hewan yang disembelih selain menyebut nama Allah. Selain halal, makanan juga harus baik. Macam-macam makanan bergizi diantaranya mengandung karbohidrat, protein, vitamin, lemak, juga mineral. Tidak mengandung zat berbahaya karena itu akan merusak fungsi tubuh kita. Alami maksudnya tidak mengandung zat kimia atau pengawet serta masih segar. Nah, itu dia teman-teman, makanan yang halal dan baik yang sebaiknya kita konsumsi. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah bisa memahami pembelajaran kita tadi? Tentu kalian sekarang sudah bisa membaca Quran Surah An-Nahl ayat 114, mengartikannya dan memahami maknanya.
Kalian tentu juga sudah bisa membedakan antara bacaan tafkhim dan tarqiq. Baiklah anak-anakku, selanjutnya coba kalian kerjakan kuis berikut ini. Dengan menyebut namamu, berlindungku sepanjang waktu, agar ku ingat selalu dan berharap ridhomu. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua pada Allah semata, akhiri ucapan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Mengagumi kebesarannya, pencipta alam semesta, zat yang maha sempurna, tak ada yang menandinginya. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua pada Allah semata, akhiri ucapan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua pada Allah semata, akhiri ucapan